Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, para peserta Diklat Teknik Sipil ya, dalam kategori mata Diklat Kabinet Making ya. Bertemu saya sebagai instruktur pada mata Diklat Kabinet Making ini. Ini awal-awal nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari mentor terkait materi yang akan disampaikan, yaitu khususnya cabinet making ya. Apa-apa saja yang diperlukan di cabinet making, peralatan apa saja ya, peralatan tangan atau peralatan kayu yang biasanya digunakan untuk membuat suatu eh, kriya kayu atau bangunan-bangunan atau furniture ya, berbahan dasar kayu seperti itu. Mungkin sebelum kita mendengarkan penjelasan ya atau masuk ke materi ya terkait cabinet making sini, lebih dahulu saya absen terlebih dahulu ya. Siapa-siapa saja yang hadir ya di ruang kelas ini. Baik, yang pertama ya, yang baru join silakan menempati tempat duduk yang disediakan ya. Dan mohon bisa kursi yang paling depan mohon diisi ya untuk lebih efisien ya terkait saat penyampaian materi yang nanti disampaikan. Silakan bagi yang masih di belakang ya, mohon untuk segera maju ya, jangan di belakang ya, untuk memudahkan saat pemaparan materi juga. Silakan. Kan peserta ya yang masih di belakang, mohon diisi yang baris kedua ya, kursi baris kedua masih ada yang kosong. Oke, baris kedua. Baik ya. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Ya. Untuk urutan pertama ada Bapak Naufal. Hadir. Baik. Bapak Andi. Hadir, Pak. Baik. Bapak Arif. Hadir. Pak Arif sekali lagi. Oke ya, saya lewati kalau tidak ada. Bapak Jaya. Hadir. Selanjutnya Bapak Azril. Hadir. Bapak Azril. Oke, saya lewati ya. Bapak Karen. Hadir, Pak. Oke, baik. Lalu untuk yang selanjutnya Ibu Asa. Hadir, Pak. Yang terakhir Bapak Panji. Hadir. Hadir. Ya, baik. Ya. Ini ada beberapa peserta ya yang sudah hadir. Itu sekitar 2 peserta ya yang dari Bapak Ibu guru di kelas. Baik, untuk menghemat waktu nanti akan dijelaskan oleh instruktur kita terkait mata diklat yang pertama yaitu kabinet making. Nanti bisa disimak ya. Ini akan mengacu kepada poster ya yang nanti akan kita jalankan bersama. Oke. Pak Firman, apakah mendengar suara saya, Pak? Dengar, Pak. Ya, baik. Pak Firman, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memaparkan materi terkait kabinet making. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Diki atas waktu dan tempat yang sudah diberikan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang mengikuti simulasi ujian ini ya. Selamat datang di Kabinet Making Departemen Sipil. Oke, untuk bab 1 ya, Kabinet Making, yaitu penjelasan ini adalah materi tentang peralatan bor tangan listrik. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengajarkan peserta dapat menyebutkan dan menunjukkan nama-nama bagian peralatan bor tangan listrik, menjelaskan fungsi peralatan bor tangan listrik, dan mengoperasikan peralatan bor tangan listrik
Peralatan bor tangan listrik terdiri dari beberapa bagian termasuk mata bor, alat pemutar skrup atau obeng, alat pengaduk, dan piringan amplas. Berdasarkan fungsinya, mata bor dibagi menjadi dua bagian. Mata bor untuk mengebor bahan yang lunak seperti kayu, dan mata bor untuk mengebor logam, besi, tembok, beton, dan lainnya. Ada beberapa jenis mata bor yang digunakan untuk pengerjaan kayu, termasuk bor spiral tanpa senter, bor spiral dengan senter, bor spiral bertingkat, borversing dengan konstruksi tunggal, borversing dengan konstruksi kombinasi, bor besi, dan bor beton. Adapun beberapa tambahan tips untuk menjaga keselamatan saat menggunakan mesin bor listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan mesin bor listrik dalam kondisi baik dan layak digunakan sebelum digunakan. Periksa kondisi fisik mesin bor seperti kabel, tombol, dan bagian mesin lainnya. Yang kedua, gunakan perlindungan diri seperti kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker debu saat menggunakan mesin bor listrik. Yang ketiga, jangan gunakan mesin bor listrik dalam kondisi basah atau dalam lingkungan yang lembab. Yang keempat, pastikan mesin bor listrik dimatikan dan tidak dalam keadaan hidup saat melakukan perubahan mata bor atau saat membersihkan mesin. Yang kelima, pastikan tempat kerja selalu bersih dan benda-benda yang dapat mengganggu saat menggunakan mesin bor listrik. Yang keenam, hindari menggunakan mesin bor listrik di dekat bahan yang mudah terbakar atau mudah terbakar seperti bensin, cat, atau bahan kimia yang berbahaya. Yang ketujuh, jangan biarkan anak-anak berada di sekitar mesin bor listrik saat digunakan. Yang kedelapan, jangan mencoba memperbaiki atau membuka bagian mesin bor listrik sendiri. Serahkan pada teknisi yang sudah berpengalaman. Oke, yang kedua adalah gergaji mesin. Nah, untuk penjelasannya, peralatan gergaji tangan listrik adalah alat yang digunakan untuk memotong kayu dengan menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Ada beberapa jenis peralatan gergaji tangan listrik yang umum digunakan, antara lain gergaji potong, gergaji belah, dan gergaji kombinasi. Selain peralatan gergaji tangan listrik, ada beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan saat akan menggunakan peralatan ini, antara lain yaitu pengantar paralel, digunakan untuk meluruskan jalan antara mesin. Lalu ada kantong serbuk, digunakan untuk menampung kotoran serbuk kayu. Kemudian kunci L, hexagon socket, dan kunci pas digunakan untuk menyetel atau membuka daun gergaji. Dan terakhir yaitu perlengkapan standar lainnya, seperti sarung tangan, kacamata pelindung, penutup telinga, sepatu kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk dan ciri daun gergaji tangan listrik. Ada 3 jenis daun gergaji tangan listrik yang umum digunakan, yaitu gergaji potong, gergaji belah, dan gergaji kombinasi. Setiap jenis daun gergaji memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti jumlah gigi, bentuk gigi, dan jiwaran gigi. Yang pertama ada ciri-ciri daun gergaji potong. Ciri-ciri pertama yaitu jumlah giginya itu banyak, gigi berbentuk segitiga kecil dan tajam. Yang ketiga, gigi digiwar dan ditajamkan selang-seling untuk memotong serat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari daun gergaji. Yang kedua ciri daun gergaji belah. Ciri pertama yaitu jumlah giginya banyak. Kedua, bentuk giginya besar dengan sudut serbuk lebar, dan ketiga adalah jiwaran giginya lebar. Untuk ciri daun gergaji kombinasi yaitu jumlah giginya sedang, bentuk gigi sedang sampai besar dengan sudut serbuk lebar, dan jiwaran giginya cukup lebar. Nah, itulah ya ciri-ciri dari daun gergaji tangan listrik. Kemudian cara memasang daun gergaji. Untuk memasang daun gergaji, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama yaitu lepaskan steker dari sumber listrik. Kedua, letakkan peralatan di atas meja kerja. Ketiga, siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kunci L, kunci pas, dan sebagainya.
Yang keempat, sediakan tuas atau stik besi untuk mengganjal putaran daun gergaji. Yang kelima, lepaskan baut pada as daun gergaji searah jarum jam. Selanjutnya, yang keenam, gantikan daun gergaji sesuai dengan fungsinya. Yang ketujuh, cek ulang semua komponen yang telah dipasang. Yang terakhir yaitu uji coba dulu sebelum diaplikasikan. Nah, itulah cara-cara memasang daun gergaji untuk memasang daun gergaji. Dan selanjutnya C, keselamatan. Pilihlah gergaji tangan listrik bundar sesuai dengan fungsinya. Dilihat dari ukuran, diameter, dan daun gergaji. Selanjutnya, bagian depan alas gergaji seperti plat dasar mesin harus diletakkan di bagian atas benda kerja sebelum peralatan dihidupkan. Kemudian yang ketiga, pegang gergaji kuat-kuat dan dorong gergaji dengan kecepatan rata. Dan terakhir, benda kerja yang akan digergaji harus kokoh pada tempatnya. Kemudian kabinet making bab 2. Yang pertama, mengenal teknologi furniture. Penjelasannya, kabinet making adalah bidang keahlian dalam pembuatan perabot rumah atau furniture yang menggunakan kayu sebagai material utama. Di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Australia, kabinet making merupakan departemen yang mengurus pekerjaan perabot rumah atau furniture. Di Indonesia, bidang ini lebih dikenal dengan nama memblair atau perabot kayu. Namun, kebanyakan pekerjaan memblair di Indonesia masih dilakukan secara tradisional dan kurang memiliki kualitas yang baik. Seiring dengan tuntutan pasar yang semakin meningkat, beberapa industri memblair di Indonesia telah menggunakan sistem produksi dan mesin-mesin perkayuan untuk mempercepat produksi. Dalam hal ini, diperlukan manajemen, sistematika produksi, dan kontrol yang efektif untuk mencapai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tuntutan pasar. Untuk yang selanjutnya, ada perencanaan grafis atau desain, perencanaan biaya atau bahan dan pengerjaan, ada perencanaan proses pembuatan, dan perencanaan pengiriman atau delivery. Untuk selanjutnya adalah pelaksanaan. Untuk pembuatan hiasan atau ornamentasi furniture, ada membuat stud meja, tamu atau model dan tipe lainnya. Kemudian membuat konstruksi furniture sederhana, dan terakhir membuat konstruksi rangka furniture. Selanjutnya ada jenis furniture menurut tipe dan fungsinya. Untuk penjelasannya, teknik furniture telah digunakan oleh banyak orang dan diturunkan secara turun-temurun untuk kepentingan mereka sendiri, sesama, dan lingkungan. Namun, dengan adanya pengembangan pekerjaan secara modern, seorang artisan atau craftsman melakukan inovasi dalam pengerjaan furniture secara kreatif dan meneruskannya ke artisan lainnya. Selama berabad-abad, para artisan telah melakukan inovasi secara kreatif dalam rancangan dan pelaksanaan pekerjaan furniture, yang mendorong tumbuhnya jenis, tipe, dan spesifikasi peralatan perkembangan modern. Kemajuan dalam desain dan metode konstruksi pekerjaan furniture mempengaruhi perkembangan peralatan, fasilitas, dan mesin-mesin modern yang menggunakan tenaga manual dan otomatis. Oleh karena itu, keberadaan peralatan dan mesin-mesin pengerjaan kayu saat ini menuntut teknik pengerjaan yang sistematis dan hasil rancangan yang kreatif untuk dapat menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Kita langsung masuk ke bab membuat hubungan kayu untuk pekerjaan furniture. Untuk penjelasannya, itu pembuatan konstruksi furniture sederhana adalah suatu ajang pembelajaran terkait dengan teknik furniture, di mana faktor kesederhanaannya lebih kepada aplikasi desain furniture polos, tidak banyak variasi profil atau molding,
tetapi dengan prinsip pembentukan parts dan komponen furniture yang dapat menambah keindahan tipikal atau model yang ditampilkan. Ada dua tipikal yang ditampilkan desain meja tamu atau coffee table. Yang pertama ada meja tamu sederhana, dining table, dengan sedikit variasi sudut top meja yang dibulatkan, dan bentuk kaki meja dibuat cekung di bagian tebal kaki, sehingga terkesan ringan, ramping, dan minimalis. Yang kedua, meja tamu sederhana. Coffee table, dengan variasi kaki tampak samping H dan adanya jarak yang serasi antara top meja dengan rangka kaki meja, sehingga terkesan kekar, kokoh, berat, namun dinamis. Nah, berikut adalah contoh. Ini adalah satu meja ya, bisa dilihat dari tampak samping, tampak depan, tampak atas, bagian top, dan bagian bawah. Yang keempat ada manufacturing boards, yaitu perakitan dan installing konstruksi. Pekerjaan perakitan dan installing sangat penting dalam pembuatan furniture, karena kesalahan dalam perakitan dan installing dapat mempengaruhi keseluruhan format, bentuk, dan ukuran suatu unit furniture. Perakitan dilakukan pada tahap awal pembuatan furniture, ketika bahan masih mentah atau kasar, dan bertujuan untuk menghubungkan antar parts hingga menjadi komponen. Sedangkan installing dilakukan pada tahap akhir pembuatan furniture, setelah semua komponen konstruksi telah di finishing, dan bertujuan untuk melakukan pemasangan akhir dan penyetelan untuk mendapatkan hasil akhir yang tepat dan presisi. Nah, itulah ya, Bapak Ibu, penjelasan mengenai kabinet making di Departemen Sipil. Untuk Pak Diki saya kembalikan ya. Terima kasih. Baik, Pak Firman ya, terima kasih atas penjelasannya terkait beberapa aspek yang ada di kabinet making sendiri, yang mulai dari peralatan tangan, fungsi daripada peralatan tangan, dan yang terakhir ini ya, yang kita ketahui bersama ada meja ya, meja kerja yang ada di Kriya Kayu, khususnya di kabinet making ini. Ya, materinya ya, mungkin dari kawan-kawan peserta ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya ya kepada fasilitator kita. Silakan. Untuk teknis ya, teknis penanya ya, bisa disebutkan asal instansi dari mana sekaligus nama. Itu ya, silakan. Saya Mas. Ya, silakan Pak. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Panji Fatroni. Halo Mas Panji. Saya dari SMK Negeri 7 Semarang. Baik. Untuk pertanyaan dari saya, yaitu di sini saya ingin bertanya terkait apa sih itu sebenarnya fondasi itu. Mungkin itu untuk pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak ya atas pertanyaannya. Ini Pak Firman bisa dijelaskan yang dimaksud fondasi itu seperti apa? Silakan Pak. Baik, untuk Pak Panji atas pertanyaannya, yaitu apa itu fondasi ya Pak ya. Fondasi tersendiri adalah bagian struktur bangunan yang berada di bagian bawah dari bangunan itu sendiri, yang berfungsi menyalurkan beban horizontal dan vertikal ke bawah tanah. Itu Pak, jawaban dari apa itu fondasi. Siap, terima kasih Pak Firman. Sama-sama Pak. Nah, berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi atau kita diskusikan lagi, silakan. Raise hand saya Pak, Ya. raise hand Pak, tanya Pak. Iya ya, resen. Silakan Pak, monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Wardana
dari SMK Negeri 1 Probolinggo. Izinkan saya untuk bertanya ya, Pak Moderator serta Pak Instruktur, ya, Oh, ya, silakan, mengenai silakan. tentang teknik sipil ya. Pasti tidak jauh dengan apa itu kerangka, apa itu fondasi juga. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bisakah Bapak memberikan pengertian komponen rangka atap yang berupa marplet ya? Seperti itu, Pak. Berikan saya sedikit pencerahan, Pak, karena selama ini marplet masih kurang di dalam pikiran saya itu kurang detail. Penjelasannya itu dalam hal teknis itu bisa digunakan sebagai apa itu kurang kurang detail di pikiran saya, Pak. Silakan dijawab, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi ya. Pertanyaannya terkait kerangka ya, kerangka yang banyak digunakan di teknik sipil sendiri dan seberapa efektifkah penggunaan kerangka tersebut. Mungkin bisa jelaskan Pak Firman. Bisa dijelaskan Pak Firman terkait apa ya ditanyakan oleh salah satu peserta kita. Oke, izin menjawab ya Pak Andi tentang bertanya komponen morplet ya Pak ya. Untuk morplet adalah balok kayu yang diletakkan di atas ujung balok tarik kuda-kuda dan merupakan tempat bertumpunya kasau atau usuk Pak pada bagian bawahnya. Pada umumnya mempunyai banyak ukuran ya, antara lain 8/12, 8/14, dan 8/15. Itu ya Pak Andi. Untuk Siap. penjelasan sedikit tentang morplet Pak. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Diterima, Pak. Sangat membantu sekali jawabannya. Sama Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Firman atas penjelasannya. Mungkin dari kawan-kawan peserta yang lain. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Jaya. Silakan Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jaya Raharja dari SMA Negeri 1 Surabaya. Saya ingin bertanya, untuk fungsi dari pasangan batu kosong pada fondasi batu kali itu untuk apa ya? Menjawab ya Pak Jaya yang tentang fungsi dari batu kosong pada fondasi batu kali. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menjaga keutuhan konstruksi atau bangunan bila terjadi adanya penurunan tanah atau pergeseran tanah Pak. Jadi membuat bangunan itu lebih kokoh Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya sekaligus jawabannya Pak Firman. Ya. Mungkin kawan-kawan yang di depan ada pertanyaan. Silakan. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriel DN dari SMK Negeri 1 Probolinggo dan pertanyaan saya adalah apa itu yang dimaksud dengan water press? Oke. Untuk pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan water press. Water press sendiri memiliki sistem kerjanya itu adalah menentukan dataran dari suatu bidang dan dapat mengoreksi struktur permukaan rata atau tidak. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Ini semakin banyak yang bertanya, ya. Menandakan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami dan ada topik-topik ya yang perlu kita bahas lagi nantinya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dua atau tiga pertanyaan mungkin. Saya izin bertanya. Ya, coba. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Milzam dari SMK Negeri 9 Malang. Saya ingin bertanya tentang kegunaan dari total station. Oke. Atas pertanyaan dari Pak Novel ya. Kegunaan dari total station. Total station sendiri berguna untuk mengukur lahan serta mengukur elevasi ketinggian tanah, Pak. Gitu, Pak. Jadi total station itu istilahnya kayak alat ukur yang banyak digunakan atau yang dominan yang digunakan di teknik sipil, gitu Pak ya, untuk mengukur luas tanah ataupun
hal-hal yang berkaitan dengan tanah ya, dengan bangunan. Itu salah satu standarisasi di teknik sipil sendiri. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, silakan. Bertanya lagi silakan. Kan mungkin ada pertanyaan lagi, baik itu tentang gambar kerja ataupun terkait bangunan, ya, silakan. Silakan, mungkin rekan-rekan yang depan, ya, yang duduk sendiri. Pak Iksan, mungkin ada pertanyaan Pak atau hal yang ingin didiskusikan? Baik, saya akan menanyakan salah satu pertanyaan untuk instruktur ya. Apa fungsi dari pondasi ini sendiri, Mas? Maaf. Ya mungkin untuk fondasi sendiri sudah dipaparkan tadi ya Pak ya. Mungkin lebih spesifiknya atau lebih detailnya bisa dijelaskan ulang Pak Firman ya. Gak apa-apa, silakan Pak. Oke, baik, akan saya ulangi ya. Untuk fondasi sendiri adalah bagian struktur bangunan yang berada di bagian bawah dari bangunan itu sendiri, yang berfungsi untuk menyalurkan beban horizontal dan vertikal ke dalam tanah. Mungkin penjelasan lebih spesifiknya ya, terkait apa itu fondasi ya, struktur utama ya, atau bagian vital yang harus kita perhatikan bersama. Mungkin dari kawan-kawan yang di belakang, Azril ada ditanyakan atau kita diskusikan Pak Azril? Rekan-rekan yang baru join mungkin ya, yang baru join ada yang ingin ditanyakan atau enggak sempat mendengar materi dari awal? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Firman ya dapat kita cerna bersama sehingga dapat melaksanakan proses ya di kemudian hari nanti mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu. Oke, saya selaku moderator di sini sekaligus Pak Firman ya selaku fasilitator pada kabinet making ini ya, ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah hal yang lain ya kaitannya dengan pemaparan materi kabinet making yang kita simak bersama tadi. Oke, saya mengucapkan selamat belajar dan lain waktu kita akan berkumpul kembali di sini terkait halnya prioritas dan juga prosesnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat pagi semua. Ya selamat pagi para rekan-rekan peserta diklat. Kita kembali lagi ya pada sesi kali ini ya. Yang pertama ini ya untuk tes awal kita akan mengadakan atau mengerjakan terkait pretest ya untuk mengukur ya kemampuan yang kita miliki sebelumnya ya sebelum kita melaksanakan diklat kabinet making ya khususnya di kabinet making ini teknik sipil. Oke, saya rasa sudah paham semua ya terkait metaverse Bapak Ibu guru yang ada di masing-masing sekolah yang ada di tiap provinsi ya kaitannya untuk penggunaan metaverse sendiri ya. Jadi saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan ya serta memberi arahan ya kaitannya dengan penggunaan metaverse ini dengan jauh seperti itu. Oke, sebelumnya ya untuk para peserta di sini ya yang sudah gabung di kelas ini bisa mengeklik ya atau mengarahkan kursor Bapak Ibu itu ke arah layar depan ya, ke arah
layar depan di situ ada sebuah tautan yang isinya itu sejumlah 30 soal, ya, 30 soal pretest terkait diklat yang akan kita selenggarakan. Kan bisa diklik di open link, nanti akan membuka tab baru. Setelah dibuka, ya, nanti bisa di share screen gitu ya, klik fitur share, nanti di screen pilih yang entire screen. Nah, salah satu peserta sudah ada yang mempraktikkan, ya, saya rasa sudah paham semua ya, sudah mengerti ya petunjuk teknis dari diklat secara online ya, berbasis metaverse ini. Ya, silakan. Mungkin ada peserta yang masih belum paham ya, jadi bantu ya peserta yang kanan kirinya. Silakan. Ini untuk bagian depan, Bapak yang bagian depan, silakan di share screen-nya, Pak. Arif, Bapak Arif, silakan Pak ya, di share screen, dibuka. Nah, setelah selesai dibuka ya, saya persilakan untuk langsung mengerjakan soal ya yang sudah disediakan. Soalnya terkait cabinet making ya, awal konsep ya, konsep dasar dari cabinet making itu sendiri. Nah, dipersilakan. Saya bantu Pak Arif untuk mengarahkan. Ya, silakan Pak, dikerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan, ya, akan ada sesi perankingan ya untuk mengetahui tolak ukur ya daripada materi yang akan disampaikan nantinya di diklat. Ya, sambil saya pantau ya untuk gerakan soalnya. Akan untuk dijawab ya di soal demi soalnya. Oke, baiknya saya bacakan terlebih dahulu siapa saja yang sudah mengumpulkan. Yang pertama ada Bapak Andi, Bapak Panji, Bapak Darren, Bapak Iksan, ya, Bapak Naufal, Bapak Jaya, ya, dan ada satu lagi Bapak Arif ya, sudah 8. Mungkin ada yang belum, silakan. Kalau dirasa sudah cukup, sudah mengumpulkan semua, nanti saya lanjut ke sesi perankingan. Ya, saya rasa cukup ya. Ini saya lanjut ke proses perankingan, ya, bisa Siap, ditunggu sebentar. cukup Pak. Cukup, siap. Oke, cukup ya.
Sambil menunggu bisa ada kontribusi, bisa di-download sendiri ya. Ini saya lihat ya. Mungkin saya majukan di sini ya. Saya berada di sini agar tidak terlalu jauh. Taruh depan sini, biar tidak ke layar ya, biar tidak jauh. Ya, silakan. Jadi lihat di layar depan ini ya, saya tidak taruh di layar belakang ya. Alasan demi kemudahan seperti itu. Ini rankingan yang sudah diproses ya dari hasil pretest ini. Seperti itu. Oke, dengan pretest ini ya mudah-mudahan sebagai acuan ya, instruktur fasilitator untuk memberikan arahan serta pendidikan apa yang masih kurang ya ke Bapak Ibu guru yang menjalankan diklat ini. Baik, saya rasa cukup ya pada sesi ujian ya, khususnya di pretest ini. Nanti kita akan bertemu kembali di sesi post test ya. Ruangannya tetap sama di sini ya. Bapak Ibu guru segera ya, dan juga selamat menjalankan aktivitas diklat ya, khususnya di kabinet making. Saya akhiri ya untuk kegiatan ujian pretest ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, bertemu kembali ya dengan saya selaku fasilitator pada kegiatan ya, bisa dikatakan kegiatan akhir ya. Setelah kita melaksanakan pretest dan juga melaksanakan materi-materi diklat yang sudah diajarkan oleh masing-masing instruktur. Di ruangan ini kita berkumpul kembali ya, yang sebelumnya kita berkumpul dengan kegiatan ujian pretest. Tapi untuk saat ini ya, kita akan melaksanakan kegiatan post test ya, atau kegiatan ujian akhir seperti itu. Nah, untuk pesertanya yang sudah gabung ya, dipersilakan diarahkan ke layar depan ya. Sudah ada link di situ ya, tinggal diklik ya, maka akan diarahkan ke tab baru. Yang baru join ya, silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan dan juga mengeklik tombol open link di layar depan seperti itu. Nah, ini sudah ada yang bisa ya. Ini pengalaman dari pretest sebelumnya. Nah, saya tidak terlalu lama di sini. Silakan. Silakan di entire screen, screen-nya di share ya. Dan juga dalam kondisi pengerjaan tes. Nah, silakan Pak Arif diperbaiki dulu. Silakan semua. Saya rasa tidak terlalu panjang lebar ya untuk pelaksanaan teknis ini karena di pretest sebelumnya sudah saya arahkan ya bagaimana pengerjaan atau petunjuk teknis ujian di teknik sipil. Silakan pada semua Bapak Ibu guru diklat. Bahkan yang sudah membuka tautan ya, saya ucapkan selamat mengerjakan ya. Ini tugas maksud saya ujian akhir ya atau post test yang menampung soal 30 soal ya dengan waktu 1 JP atau 45 menit. Silakan Bapak Ibu guru atau rekan-rekan diklat.
Tolong peserta yang membuka selain soal ya. Saya harap membuka soal. Baik, saya rasa cukup ya. Karena screen semua sudah selesai ya, sudah selesai mengerjakan ujian. Nanti kita lanjut ke proses rankingan. Ya. Dan ini diambil dari hasil tes kita ya, yang sama-sama tadi kita laksanakan. Oke, sebentar, saya proses dulu. Dan untuk rankingannya saya print. Urutan pertama ada Bapak Andi ya dengan poin sekian ya. Itu. Dan urutan kedua dan urutan seterusnya ini merupakan hasil ya daripada proses kita yang kita laksanakan bersama. Itu. Yang mudah-mudahan ini sebagai acuan atau proses kita dekat ilmu ya yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan ya, baik di pretest maupun saat kita menjalani diklat seperti itu. Ya mungkin sebelum saya tutup ya untuk sesi akhir daripada diklat kali ini ada yang saran atau bagaimana, saya persilakan ya 1 atau 2 avatar. Mungkin untuk perankingan itu di bagian instansi juga ikut difilter Pak, karena saya terkejut saya dari S-Java bisa ada di center Java itu Pak. Baik Pak, mungkin arahnya ke Semarang. Baik ya, saya lanjut ya. Mungkin ada lagi yang ada sarannya terkait diklat ini. Oke, sudah ada, cukup. Sudah ada ya, saya dan tim ya selaku perwakilan daripada program keahlian teknik sipil mengucapkan mohon maaf ya kalau ada tutur kata ya atau tindakan pada saat pelatihan diklat ataupun saat ini yang menjalankan proses kesalahan ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga ilmu yang kita dapat dari program keahlian teknik sipil ini dapat berguna ya di sekolah kita masing-masing seperti itu. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup ya, saya akhiri. Terima kasih rekan-rekan pendidik ya, rekan-rekan tenaga pendidik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses semua, sukses.